Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur oleh anugerah Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Mari sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita sisihkan waktu sejenak untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu kami naikkan syukur kami di pagi hari yang indah ini Bapa, oleh kasih-Mu yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami, dan kami siap memulai kegiatan hari ini. Namun sebelum melakukan semuanya itu Tuhan, kami merindukan Engkau berbicara bagi kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan rindu untuk melakukannya. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah ibadah yang disertai rasa cukup. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seorang nelayan sederhana di tepi pantai. Suatu hari, ia duduk santai setelah menangkap ikan secukupnya. Seorang pengusaha yang kaya raya lewat dan berkata kepada nelayan ini, "Kenapa kau tidak bekerja lebih keras supaya hasilmu lebih banyak? Lalu bisa membeli kapal besar, memperluas usahamu, dan menjadi kaya." Lalu nelayan itu bertanya kepada orang kaya itu, "Kalau sudah kaya, lalu apa yang akan saya lakukan?" Pengusaha itu menjawab nelayan itu kembali, "Kamu bisa beristirahat dan menikmati hidup dengan tenang." Sang nelayan tersenyum. Lalu ia menjawab, "Bukankah itu yang sedang saya lakukan sekarang?" Bapak Ibu, kisah ini sederhana, tetapi menegur kita bagaimana situasi kehidupan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Seringkali manusia mengejar sesuatu tanpa ujung, padahal kepuasan sejati bisa didapatkan saat hati kita merasa cukup. Inilah pesan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ibadah yang disertai rasa cukup adalah keuntungan besar. Saudara-saudara, dari kisah ini ada beberapa hal penting yang menjadi perenungan kita untuk kita renungkan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, keuntungan sejati ada di dalam ibadah, sebagaimana dicatat di dalam ayat 6 yang kita baca tadi. Dunia mengajarkan bahwa keuntungan sejati adalah kekayaan atau harta yang banyak. Semakin banyak harta, semakin banyak kekayaan, maka semakin dianggap berhasil. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, keuntungan besar ada pada ibadah yang disertai rasa cukup. Ibadah sejati bukan hanya datang ke gereja, tetapi bagaimana kita menghidupi relasi dengan Allah setiap hari. Jika ibadah itu melahirkan hati yang cukup dan selalu bersyukur, maka itulah keuntungan terbesar yang akan mendatangkan damai, sukacita, dan kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, kesadaran akan hidup. Kita datang dan pergi tanpa membawa apa-apa, sebagaimana dicatat dalam ayat 7. Paulus mengingatkan fakta hidup ini. Kita lahir tanpa membawa harta, dan saat mati pun tidak membawa apa-apa. Namun banyak orang menghabiskan hidup hanya untuk mengejar harta dan kekayaan, seolah-olah bisa dibawa ke alam baka ketika mengakhiri hidup di tengah-tengah dunia ini. Seringkali orang lupa bahwa yang abadi bukanlah harta, melainkan iman, kasih, dan kebaikan yang kita tabur.
Hidup akan lebih bermakna bila kita mengingat kita ini hanya sebagai pengelola dan bukan pemilik. Kita hanyalah pengelola dan bukan pemilik. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, adalah rasa cukup membawa damai, sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Rasul Paulus mengajarkan prinsip sederhana ini. Rasa cukup bukan berarti menyerah, melainkan puas dan bersyukur atas berkat Tuhan yang kita dapatkan hari ini. Orang yang memiliki rasa cukup akan lebih tenang, tidak mudah iri, dan tidak diperbudak oleh ambisi-ambisi duniawi. Hidupnya lebih ringan, penuh ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi penerapan firman Tuhan ini dalam hidup kita sebagai orang percaya? Mari kita lihat dalam kehidupan keluarga, kita mengajari anak-anak kita untuk hidup bersyukur tentang apa yang kita miliki, bukan selalu membandingkan dengan apa yang orang lain miliki. Dalam pekerjaan kita, jangan kita bekerja hanya demi uang, hanya untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi mari kita lihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dalam pelayanan kita di gereja, di sekolah, bahkan di mana saja, mari kita layani dengan tulus. Bukan oleh karena kita menginginkan keuntungan dari pelayanan yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang sungguh-sungguh melayani, maka hidupnya akan diberkati. Dalam kehidupan kita sebagai pribadi, mari kita melatih diri untuk berkata setiap saat dan setiap hari, cukuplah, Tuhan menyertaiku. Nah, Bapak Ibu saudara, keuntungan besar bukanlah harta yang menumpuk, harta yang banyak, kekayaan yang begitu banyak, melainkan bagaimana kita memiliki hati yang tenang dan memiliki hati yang puas di dalam Tuhan. Mari kita jadikan ibadah kita bukan hanya sekadar rutinitas kosong, tetapi menjadi sumber rasa cukup yang melahirkan damai sejahtera. Ingatlah, kita tidak membawa apa-apa saat lahir di tengah-tengah dunia ini, dan kita tidak membawa apa-apa juga saat kita mati nantinya. Tetapi selama kita hidup, kita bisa membawa ibadah kita, rasa syukur kita, kesetiaan kita, kebaikan kita untuk memuliakan Allah. Satu kalimat sebagai penutup dari renungan bagi kita pagi ini adalah, ibadah yang disertai rasa cukup akan membuat kita kaya dalam damai, kaya dalam syukur, dan kaya dalam kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan ini dan mampu melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, renungan pagi ini kami boleh disapa kembali oleh firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa ibadah yang disertai rasa cukup itulah yang diinginkan Tuhan bagi kami. Sebagaimana renungan yang kami dengarkan pagi ini, kami diingatkan agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memiliki keuntungan sejati apabila kami hidup setia di dalam ibadah-ibadah kami. Engkau mengingatkan kami juga akan kesadaran hidup. Kami diingatkan kembali bahwa kami pergi tanpa membawa apa-apa. Orang percaya, orang Kristen, lahir tidak membawa apa-apa dan pergi tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, biarlah rasa cukup membawa damai itu bagi setiap kami, sebagaimana firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah.
Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Mu menolong, memberkati, dan menyertai kami umat dalam beraktivitas hari ini. Berikan kekuatan dan kesehatan. Saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Yang memiliki pergumulan, Allah sendiri yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap memulai kegiatan kami hari ini. Amin.